Shalom, senang menjumpai seluruh Komsel dan kita tetap semangat sekalipun dalam pembatasan kegiatan dari tanggal 3 sampai 20 Juli nanti. Hari ini kita akan bersama-sama membahas bahan yang berjudul contribute, berkontribusi. Setiap saudara pasti sudah mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Dan saya ingin mengajak kita kembali untuk lebih memperdalam bagaimana kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita bisa berfungsi sesuai dengan karunia kita masing-masing. Dan saya mau ajak kita untuk melakukan bagian kita dengan kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Mari saya mau ajak kita bisa membaca bersama-sama. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita bisa belajar komunitas adalah merupakan bagian dari sebuah gereja yang merupakan anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan rindu agar kita bisa mengalami bagaimana kita berbagi, berkontribusi satu dengan yang lain melalui karunia-karunia rohani yang berbeda-beda. Dan dikatakan kita bisa melihat dari ayat yang ke-6 sampai ke-8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Dan jikalau karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa membagi-bagikan sesuatu atau memberi, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahannya, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ada 7 karunia motivasi yang merupakan karunia rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sejak kita lahir, bahkan kita lahir baru, kita akan menemukan bahwa setiap pribadi paling tidak memiliki satu atau bahkan lebih dari karunia yang ada di dalam hidup kita. Di dalam 7 karunia motivasi ini, kita bisa membaca ini sama seperti gambaran tentang anggota Komsel atau setiap pribadi. Kalau andai kata hari ini saya mau ajak kita langsung masuk kepada hal yang lebih praktis dan lebih implementatif yang kita sedang alami pada hari ini. Andai kata kalau di antara salah satu anggota komunitas sel di mana kita berada sedang mengalami sakit dan dia mengambil keputusan untuk tidak pergi ke dokter atau rumah sakit karena ada kesulitan dalam keuangan. Apa yang kita mesti lakukan? Ternyata ada 7 karunia yang kita bisa lihat yang berperan di dalamnya. Anggota dengan karunia bernubuat, kalau kita perhatikan, mereka akan memberikan pendapat tentang apakah ini benar atau salah dari keputusan yang temannya ambil untuk pergi atau tidak kepada dokter atau rumah sakit. Jadi orang yang karunia bernubuat, dia pasti akan melihat yang benar atau yang salah, apa yang tentunya yang seharusnya yang benar yang perlu dilakukan. Namun anggota yang punya karunia melayani, dia tidak banyak bicara, dia membantu temannya mencarikan dokter dan tempat berobat yang tepat. Wow, ya ada yang punya karunia melayani, mereka selalu terpanggil. Dan yang karunia mengajar, kita perhatikan, dia mengajarkan temannya cara menghadapi kondisi yang ada, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keuangan. Jadi dia memiliki pengetahuan dan pengertian, dan bahkan dia bisa mengajar, memberitahukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh temannya. Bukankah luar biasa? Ya, kalau punya karunia mengajar, memang mereka punya bagian yang mereka bisa lakukan. Dan yang punya karunia menasihati, mereka memberikan penguatan kepada temannya. Ya, jadi dia selalu memberikan encouragement, ya,
yang dinamakan orang menasihati cenderung pasti dia akan memberikan semangat ya, hal-hal yang bisa menghibur temannya. Dan yang punya karunia memberi, perhatikan, dia juga tipe yang langsung memberikan bantuan biaya dan obat-obatan kepada temannya. Ini karunia memberi ya, karena tentunya dia memiliki bagian ada keuangan yang cukup, tapi terkadang juga mereka sekalipun mungkin punya keterbatasan, tapi mereka pada dasarnya punya karunia ingin memberi, memberkati orang lain. Dan karunia memimpin, kita tahu apa yang dilakukan. Dia bergegas segera mengarahkan tiap-tiap anggota komunitas sel untuk melakukan sesuatu. Jadi yang seseorang diminta untuk mencarikan dokter, atau seseorang yang lain diminta untuk memberikan pertolongan melalui mungkin pengiriman makanan dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang berdoa dan memberikan kekuatan. Dan karunia yang ketujuh, anggota dengan belas kasihan, karunia belas kasihan, dia berempati dengan menemani dan mendoakan temannya melalui chat atau video call secara personal. Dia punya hati yang berbelas kasihan, bahkan dia turut merasakan apa yang dialami oleh temannya. Melalui cerita ini, kita bisa melihat karunia rohani semuanya datang dari Tuhan. 7 karunia motivasi yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anggota tubuh Kristus harus kita gunakan dengan bijak dan dewasa, sehingga membawa komunitas kita akan semakin lebih maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di akhir, saya mau ajak kita melihat 2 pertanyaan diskusi. Yang pertama adalah, apakah kita sudah berkontribusi di komunitas sel kita? Kalau belum, ayo ambil langkah ya, bicara dengan pemimpin komsel atau pemuridmu dan lakukan sesuatu untuk berkontribusi di dalam komunitas, bahkan dimanapun, termasuk keluargamu, bahkan juga di lingkunganmu di mana engkau berada. Dan yang kedua, ya, lakukan satu proses di komsel ini. Kita sampaikan 1-3 karunia yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau kita mengalami kesulitan, mungkin kita belum bisa menemukan, kita bisa minta orang lain juga memberikan peneguhan di dalamnya. Mari kita ambil waktu untuk berdiskusi, dan saya yakin kita semua akan bersama-sama menemukan karunia kita, dan kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Involve to improve. Bagaimana kita terlibat dan kita akan bertumbuh melalui kontribusi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.